Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ramadan dengan NIM 41210 100 49. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas besar 2 yang membuat PPT dengan judul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Oke, kita mulai dari latar belakang. Bahasa Indonesia ini telah menjadi bahasa potensial untuk dipelajari oleh masyarakat internasional, dikarenakan kemajuan ditunjukkan Indonesia di segala sektor. Bahasa Indonesia sendiri menjadi bahasa resmi bagi bangsa Indonesia yang di dalamnya masih terbagi dengan bahasa dan dialek masing-masing daerah. Begitu juga dengan bahasa-bahasa lainnya yang ada di dunia. Melihat potensi bagaimana bahasa Indonesia berkembang dan dikenal luas oleh bangsa lain, karena adanya peran globalisasi, peran dari pemerintah dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui berbagai program. Dalam hal ini, bahasa merupakan salah satu faktor yang tidak bisa terlepas dalam hubungan antar negara. Indonesia yang ikut dalam beberapa hubungan komunikasi antar bangsa membuat bahasa Indonesia dikenal di luar negeri. Tidak hanya di Asia, bahasa Indonesia juga terkenal di Australia dan negara lain. Banyak negara yang sudah meresmikan bahasa Indonesia untuk dipelajari. Oke, di sini saya masuk pembahasan bahasa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Negara yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai kurikulum pembelajaran adalah Australia. Selain sebagai negara tujuan wisata para turis, namun juga menjadi negara yang diminati banyak pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu. Banyak masyarakat Australia yang fasih berbicara bahasa Indonesia sehingga bisa menjadi sarana untuk mempererat dan mempromosikan kerjasama kedua negara. Banyak masyarakat Australia yang fasih berbicara bahasa Indonesia, sehingga bisa menjadi sarana untuk mempererat dan mempromosikan kerjasama kedua negara. Bahasa Indonesia semakin populer di sekolah-sekolah Australia Barat. Bahasa Indonesia telah terbukti menjadi pilihan populer karena berbagai alasan. Hal ini dianggap karena bahasa Indonesia dianggap mudah dipelajari, sehingga bahasa Indonesia diminati oleh pelajar. Dalam penggunaan bahasa Indonesia juga dibagi menjadi beberapa macam, yang meliputi ragam formal, semi formal, non formal, ujaran tulisan, jurnalistik, iklan, populer, dan ilmiah. Bahasa Indonesia sendiri merupakan sarana untuk mempermudah penyampaian gagasan, perilaku, dan perasaan. Bahasa Indonesia memiliki peran sangat penting, yaitu sebagai bahasa persatuan mengingat banyaknya bahasa daerah yang dimiliki oleh negara Indonesia. Adanya bahasa menunjukkan suatu bangsa. Perkembangan dan maraknya pembelajaran bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri merupakan fakta bahwa bahasa Indonesia sudah mulai diminati oleh orang asing sebagai bahasa yang harus dikuasai. Bahasa Indonesia menjadi sarana bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan orang Indonesia di berbagai bidang baik dalam kerjasama. Hal ini mengingat bagaimana faktor strategis Indonesia dan melihatnya dalam interaksi di dunia internasional. Karena interaksi itu Indonesia dikenal luas dan banyak yang mencari tahu mengenai Indonesia. Globalisasi juga mempengaruhi bagaimana bahasa Indonesia bisa dikenal, di mana perkembangan zaman yang semakin canggih dengan hadirnya teknologi membuat segala sesuatu bisa dipelajari dengan mudah. Ada berbagai macam teknologi yang membantu kita untuk bisa berkomunikasi, ialah bahasa Inggris. Tetapi tidak dipungkiri, setiap manusia memiliki ketertarikan
saling tidak teknologi yang membawa kita untuk bisa komunikasi dengan orang asing. Di mana perkembangan zaman semakin canggih, kemudian teknologi membuat segala sesuatu dipelajari dengan mudah. Ada berbagai macam teknologi yang membantu kita untuk bisa komunikasi dengan orang asing dengan bahasa yang berbeda. Walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris, tapi tidak memungkiri setiap manusia memiliki keterkaitan sendiri dalam mempelajari bahasa lain. Hal itu tergantung bagaimana alasan mereka. Ada karena faktor pekerjaan, faktor hiburan, pendukung, juga belajar bahasa baru, menerjemahkan suatu bahasa. Tidak perlu repot, membawa kamus besar karena menyulitkan. Lalu ada BIPA, yang merupakan pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya adalah pembelajar asing. BIPA dipandang lebih pada faktor orang asing. Bukan penutur orang-orang. Lalu ada BIPA, yang merupakan pembelajaran bahasa Indonesia subjek adalah pembelajar asing. BIPA dipandang lebih pada faktor pembelajaran. Orang-orang yang menjadi subjek pembelajaran BIPA adalah orang asing, bukan penutur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa asing bagi pembelajar, entah sebagai bahasa kedua, bahasa ketiga, keempat, atau lainnya. Pembelajaran BIPA menjadikan orang asing dan menguasai berfungsiannya. Pembelajaran BIPA biasanya dilakukan untuk menjembatani beragam. Catat per Juli 2021, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahasa Indonesia digunakan dan dipelajari oleh 30 negara. Selain itu, terdapat 76 lembaga dan 7.638 orang di berbagai negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Oke, di sini pembahasan selanjutnya yaitu dampak bahasa Indonesia dipelajari bangsa lain. Yang pertama, bahasa Indonesia termasuk bahasa yang mudah, karena bahasa Indonesia perlu didukung untuk selalu progresif, terbuka, untuk terhadap kemajuan dan perkembangan, sehingga bahasa Indonesia bisa lebih dikenal. Ketika bahasa Indonesia dipelajari bangsa lain, pastinya terdapat dampak yang bisa mempengaruhi keberadaan bahasa Indonesia. Kedua, salah satu dampak positif yaitu bahasa Indonesia dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat bersaing dengan negara lain. Bahasa asing seperti bahasa Inggris memang salah satu kurikulum yang dipelajari di Indonesia dan di dunia pekerjaan dibutuhkan, tapi tidak menjadikan kita untuk melupakan bahasa Indonesia. Dampak lainnya adalah membantu sektor kerjasama negara Indonesia dengan negara lain dalam bidang tertentu. Dalam bidang pendidikan, di mana bahasa Indonesia sendiri sudah dipakai dan dihampiri 45 negara di dunia sebagai bahasa pembelajaran di sekolah maupun universitas mereka masing-masing. So, jadi kesimpulan dari pembahasan saya mengenai bahasa Indonesia dipelajari oleh bangsa asing adalah perkembangan dan maraknya pembelajaran bahasa Indonesia sendiri di dalam dan di luar negeri merupakan faktor bahwa bahasa Indonesia sudah mulai diminati oleh orang asing sebagai bahasa yang harus dikuasai. Bahasa Indonesia menjadi saran bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan orang Indonesia sendiri di berbagai bidang, baik dalam kerjasama dan bidang lainnya. Bahasa Indonesia sudah dimulai dan dipakai untuk kurikulum pembelajaran di berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah negara tetangga kita, yaitu Australia. Jadi saran saya, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang harus kita jaga. Kenapa begitu? Karena perkembangan bahasa Indonesia terletak di tangan pemakai bahasa Indonesia sendiri. Lalu, hargailah keberadaan bahasa Indonesia dengan cara sering menggunakan bahasa Indonesia itu dan mempromosikan bahasa Indonesia untuk dikenal oleh negara lain. Banggalah kita
dan terus kembangkan potensi bahasa Indonesia di dunia internasional. Nah, jadi sekian presentasi dari saya tentang bahasa Indonesia dipelajari oleh bangsa asing. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ini mana, Wil? Nggak tahu.